Halo Sobat Sehat Bethesda, apa kabar hari ini? Semoga sehat semua. Kembali bertemu kita di acara podcast Bethesda. Kita bahas apa ya hari ini? Kita akan bahas tentang mitos dan fakta tentang bayi. Sama siapa ya? Perkenalkan, nama saya Dr. Teres dari Rumah Sakit Bethesda di Wellness Clinic Anti-Aging Medicine. Bersama dengan pembicara kita yang tentu saja kesayangan kita semua, yaitu dokter anak kesayangan seluruh Yogyakarta apa seluruh Indonesia nih? Yogyakarta ya? Oke, dan padahal ini beliau ini sangat terkenal sekali nih di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan Dr. Devi Kristiani, SPAK MSc. Gelarnya harus lengkap katanya. Sekolah itu susah. Dok, hari ini kita bahas tentang mitos dan fakta nih. Halo Dr. Devi, apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Dr. Tara sehat? Sehat Iya. dong. Semua sehat. Sehat ya. Apalagi kita lagi mau dengerin nih tentang mitos dan fakta. Kita lagi bergibah positif nih misalnya nih. Apa sih tentang mitos dan fakta tentang bayi? Nah, jadi yang mau punya bayi atau yang sudah punya bayi atau yang mau jadi nenek, salah, kakek gitu juga bisa ya dok ya. Kita nggak ngomongin itu gender nggak baik itu. Oke nih dok, tentang bayi. Nah, bayi itu kan lagi musim nih. Kita zaman dulu deh, zaman anak saya juga pada dijemur-jemur. Sebenarnya itu efektif nggak sih dok untuk misalnya bayinya tuh kuning, saya mau jemur. Sebenarnya efektif nggak itu dok? Oke, mungkin kalau dulu memang ada ya budaya seperti itu ya, kita jemur bayi supaya tidak kuning, atau kalau bayinya kuning maka harus dijemur supaya kuningnya hilang, kan seperti itu ya yang sering beredar di dalam masyarakat. Memang itu dulu seperti itu, dan memang dipercayai kira-kira di tahun 1950-an bahwa sinar matahari itu bisa mengobati kuning yang ringan ya. Tetapi dengan perkembangan bukti-bukti ilmiah yang baru, ternyata diketahui bahwa sinar matahari selain dia juga punya manfaat positif, tetapi juga ada dampak negatifnya, Dr. Teres. Apa itu, dok? Ya, jadi kalau dia banyak terbakar oleh sinar matahari, ya, maka ada potensi untuk menjadi kanker kulit di kemudian hari. Nah, mungkin Dr. Teres juga kan sebagai dokter anti-aging ya, ini mungkin ibu-ibu gimana tuh, Dr. Teres, kalau banyak terpapar? Beneran saya Iya, iya. Ngomongin vitamin D nih dok, kadang-kadang kita bahas bahwa ternyata memang tidak efektif ya untuk bayi-bayi kuning untuk terkena matahari ya. Nah, tapi tapi kan nggak dapat vitamin D-nya dok, gimana nih dok? Ya, jadi kalau untuk vitamin D, mungkin Dr. Teres juga tahu ya bahwa vitamin D itu manfaatnya untuk sinar matahari itu kira-kira di dekat jam 12 ya Dr. Teres ya. Benar. Yang paparan sinar mataharinya itu betul-betul bermanfaat untuk merubah atau produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, kita kan tidak mungkin menjemur bayi-bayi kita di sekitar jam 12 ya kan. Agak mengerikan. Nah, itu dia, apalagi ibu-ibunya ikut berjemur ya kan, nanti kita semua flek. Iya, nanti kenapa jadi pasien saya dok? Betul ya. Jadi kalau untuk vitamin D sekarang ini rekomendasi kita adalah suplementasi saja, karena toh kita belum tahu untuk mendapatkan vitamin D yang cukup itu berapa lama kita harus berjemur, di jam berapa kita harus berjemur, kita belum tahu. Sehingga daripada kita mendapatkan efek negatif dari paparan sinar matahari, ada baiknya kita mulai suplementasi untuk anak-anak dan bayi-bayi, suplementasi vitamin D. Oke, jadi kesimpulannya sekarang nih dok ya, berarti manfaat yang didapat dengan kerugian yang kita lakukan pada saat kita menjemur bayi itu sama, lebih besar kerugiannya ya dok ya. Resiko kanker kulit, resiko terbakar atau iritasi pada bayi. Betul. Ya kan? Sampai ya itu yang paling jeleknya itu resiko kanker kulit. Jadi dengan vitamin D pun sebenarnya kita bisa lakukan itu. Kita bisa beri suplementasi ya. Untuk aman ya dok Iya. ya. Dan ini sudah menjadi rekomendasi loh Dr. Teres ya. Benar. Jadi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian juga rekomendasi dari AAP ya, Amerika Pediatric Academy itu juga sudah merekomendasikan bahwa bayi di bawah usia 6 bulan itu tidak boleh terpapar langsung oleh sinar matahari. Saya aja ya. ngeri. Gitu. Saya kemana-mana pakai payung. Betul. Dan pakai sunblock ya. Pakai sunblock. Nah, kalau ibu-ibunya aja kita pakai sunblock, masa bayinya kita paparkan terhadap sinar matahari ya? Benar. Jadi untuk terapi bayi kuning nih, balik lagi nih dok. Terapi bayi kuning berarti sebaiknya diapain nih dok? Nah, sebetulnya kuning itu pada bayi itu adalah proses fisiologis. Jadi hampir semua bayi sebetulnya memproduksi pigmen kuning atau bilirubin ini. Cuma ada yang tinggi sekali, ada yang rendah. Nah, kalau misal bayi kuning saya harus bagaimana dok? Ya bawa dulu ke dokter ya sebetulnya ya, sehingga dokter atau tenaga medis itu bisa melihat apakah ini kuning yang masih dalam batas wajar atau ini kuning yang saya harus melakukan tindakan atau terapi lebih lanjut gitu. Kalau kuningnya ringan mungkin hanya disarankan untuk memberikan ASI, cukup ASI saja
saja mungkin sudah oke ya. Tapi kalau kuningnya kita lihat bahwa itu tinggi, maka biasanya ibu-ibu akan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laboratorium. Kalau memang kadar bilirubinnya tinggi sekali, ya kita memang harus fototerapi. Fototerapi itu beda Dokter Teres dengan paparan sinar matahari ya. Sama yang murah aja dok, kalau fototerapi kan mahal ya dok. Iya, iya, Rumah iya, sakit. iya. Nah, ternyata beda ya dok ya. Beda, kita menggunakan lampu khusus. Itu bukan lampu sinar matahari ya. Jadi lampu khusus di mana itu memang efektif untuk menurunkan bilirubin, tetapi tidak menimbulkan bakaran pada sinar. Lampu yang buat melihat duit palsu apa enggak itu ya dok ya? Nah, itu Dokter Teres tentunya ya. Jadi beda ya benar ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini bahwa itu sangat berbeda antara matahari dengan lampu yang digunakan pada terapi sinar pada itu. Jadi jangan dianggap sama karena memang harus spesifik panjang gelombangnya ya dok ya. Panjang gelombangnya spesifik. Jadi oh ya satu lagi penegasan nih dok. Sinar matahari itu bukan sumber vitamin D. Tapi dia hanya membantu pengubah jadi bentuk inaktif di kulit kita menjadi bentuk aktif gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya, nah ternyata nih dok, ditambahan itu untuk orang Indonesia genetisnya itu mereka tidak punya enzim untuk bantu pengubahan itu gitu. 80% loh bayangkan. Jadi walaupun mau jemur sampai gosong itu nggak bakal naik vitamin D-nya. Ya adanya dapatnya flek sama saya konsul ke dokter kulit ataupun ke dokter estetika karena banyak fleknya ataupun resiko untuk kanker kulit. Ya itu. Oke ya. Masalah jemur nih sudah selesai nih dok. Kalau belum puas silakan DM di Instagram dokter di Instagram Bethesda tanya dokter Devi nanti. Atau konsul langsung ke dokter Devi itu akan sangat lebih bagus lagi karena akan ada waktu untuk konsultasi dan bertanya lebih baik. Yang kedua nih dok masalah bedong sama gurita. Di bedong nih dok biar kakinya lurus kayak pramugari loh. Pramugari salah. Apa itu yang namanya? Nah, kayak model dok. Itu bermanfaat nggak sih dok? Ya. Jadi bedong itu sebetulnya memang ada manfaatnya untuk bayi. Jadi dia membuat bayi nyaman, ya kan, hangat. Kemudian seperti dibungkus seperti waktu di dalam kandungan tuh, ya kan. Ya, jadi nyaman memang. Biasa tidurnya juga lebih nyenyak. Tetapi yang harus diluruskan adalah bedong tidak boleh digunakan untuk meluruskan kaki, ya. Karena posisi fisiologis atau normalnya kaki bayi itu adalah sedikit menekuk, seperti kaki katak gitu ya. Dan itu adalah normal. Nanti makin lama dia akan menjadi lurus sendiri. Tidak perlu kita luruskan pada waktu bayi. Kalau kita berusaha luruskan, paksa luruskan dengan bedong, maka ada potensi gangguan sendi panggul. Ya, karena normalnya kan harusnya menekuk, tetapi kita paksa luruskan. Nah, itu ada beberapa kasus akan terjadi displasia panggul atau ya kelainan pada tulang panggul ya. Mantep ya dok ya. Apalagi sampai kenceng begitu ya. Jadi tidak boleh ya, itu yang harus kita luruskan. Saya sering diomelin mertua saya karena bedongnya kendor. Nggak berbakat. Diluruskan lagi gitu ya. Gini loh caranya bikin loh. Kita ngomongin sudah matahari jemur, terus bedong ya biar kayak model kakinya. Terus sekarang gurita. Nah, kalau gurita ini gimana nih dok? Supaya nggak bodong itu loh. Biar kalau pakai crop tank itu mungkin jadi cantik itu dok. Tapi kalau pria kan nggak perlu. Kayaknya nggak perlu ya, betul. Jadi gurita pun sekarang juga sudah mulai ya. Jadi dokter anak 10 tahun yang lalu itu mulai kita meninggalkan kebiasaan menggunakan gurita ya. Kenapa demikian? Karena bayi itu bernapas masih menggunakan pernapasan perut. Sehingga kalau kita ikat perutnya, apalagi kencang sekali itu ya, kadang-kadang ya diikat berkali-kali gitu. Nah, itu akan menyebabkan bayi ini mengalami gangguan pernapasan. Apalagi kalau sedang minum ya. Bayangkan saja kita minum kenyang tetapi perut kita diikat. Maka satu, mungkin akan sering gumoh bayinya. Kemudian yang kedua, minumnya tidak bisa banyak karena memang perutnya diikat. Jadi untuk sekarang kita tidak lagi menganjurkan pemakaian gurita. Dan jangan khawatir, tidak akan menimbulkan bodong tadi ya. Bodong apabila kita tidak memakaikan gurita kepada bayi kita. Iya benar tuh dok. Anak-anak mereka nggak bisa ngomong aja, cuma nangis-nangis. Paling nanti keluhan ibunya ya dok, kok anaknya gampang gumoh. Nah ya kan, resiko aspirasi juga meningkat ya dok ya. Berarti ya memang jemur, bedong, dan gurita sudah mulai kita tinggalkan karena itu semua mitos-mitos. Nah yang terakhir, masih ada 2 nih. Tali pusar pada dikasih alkohol. Menurut ibu-ibu gimana nih? Tali pusar nih dok, dikasih alkohol biar cepet kering sama cepet buk. Ya kalau dulu memang kita banyak ya tuh dikasih betadin, dikasih alkohol, kemudian dibungkus ya. Nah tetapi sekarang anjuran kita adalah tali pusat itu perawatannya adalah kering dan terbuka.
Jadi ibu-ibu tidak perlu bungkus-bungkus dengan kasa, apalagi dengan kapas ya, karena nanti seratnya dari kapas itu akan menempel pada tali pusat, justru nanti akan kotor ya. Dan tidak perlu juga diberi alkohol, tidak perlu diberi betadin apabila tidak ada infeksi, sehingga cukup kering dan terbuka, sehingga dia akan lebih mudah lepas. Habis mandi gitu kita bersihkan saja ya dok ya? Cukup dibersihkan, dikeringkan, kemudian biarkan saja terbuka. Kalau dibungkus-bungkus malah bakterinya di situ akan menimbulkan infeksi dan kadang-kadang berbau. Bayi itu kita tahu ya 6 bulan ke bawah kan ASI eksklusif ya ibu-ibu ya. Jadi jangan diberikan kopi, jangan diberi air putih, jangan diberikan apapun ya. Kecuali obat ya, kalau memang bayi itu sakit maka kita boleh memberikan obat. Tapi kalau kopi itu pada dasarnya dia adalah suatu zat yang menyebabkan efek simpatis ya. Jadi kadang-kadang kafeinnya jadi menimbulkan rasa berdebar-debar ya kan, bayi juga kadang-kadang gelisah. Kita juga kan kenapa kok kita minum kopi? Jadi kita aktif ya karena dia memang ada zat aktifnya. Nah, kalau kita berikan pada bayi ya ada potensi untuk menimbulkan bayinya menjadi tidak nyaman, jadi dia juga berdebar-debar, kemudian gelisah ya kan, gelisah. Nah, jadi tidak ada manfaatnya, apalagi tidak ada penelitian yang menghubungkan atau mengatakan bahwa kopi itu betul bisa mencegah kejang gitu. Nah, jadi ibu-ibu harus juga pandai ya, harus sering membaca ya bukti-bukti ilmiah. Apakah betul ya kan kalau ada mitos-mitos tertentu maka kembalilah kepada sumber yang benar untuk mencari ya kan betul tidak apakah kopi itu bisa mencegah kejang ya. Kalau tidak ada bukti ilmiahnya ya lebih baik tidak dilakukan. Setuju banget nih dok, kalau kopi memang tidak efektif untuk kejang karena memang nggak ada penelitiannya. Nah masalahnya nih dok, sebagai ibu-ibu apalagi ibu baru ya, baru punya bayi itu mana sempet dok baca dok. Nah jadi caranya adalah pada waktu kontrol bayi ya dok ya, tanyakan, dikasih list aja, tanyakan ke dokter Devi boleh, nanti tinggal dokter Devi kalikan berapa. Enggak dok. Itu akan lebih baik, akan terjadi teredukasi akan baik itu ya dok ya, karena memang saya tahu dok, kalau pas bayi baru lahir sebagai dokter aja kita kadang-kadang bingung, ini mitos atau apa enggak. Jadi sebagai dokter pun kita harus mencari jurnal. Betul sekali. Dan sekarang kan mudah ya, mudah untuk mencari ya. Tetapi tetap harus ya ibu-ibu saya sarankan kalau mencari itu sumbernya harus sumber yang benar. Misalnya dari website resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya kan, dari WHO itu nggak mungkin salah. Tetapi kalau sumbernya itu mungkin tidak betul ya kan, dari web yang penulisnya juga bukan lembaga yang sudah terakreditasi, mungkin akan bisa menyesatkan ya. Jadi kembalilah pada sumber yang betul. Dan cara membacanya juga ya dok ya, untuk jurnal-jurnal tertentu kita perlu baca. Oke, jadi mitos-mitosnya hari ini jemur, bedong, gurita, tali pusar dikasih alkohol, dan bayi dikasih kopi untuk supaya nggak kejang, sama sekali tidak terbukti bahwa itu benar-benar mitos ya dokter ya. Karena kita sudah membuktikan, sudah mencari juga bahwa tidak ada jurnal yang mendukung untuk itu. Jadi jadilah ibu yang cerdas. Mungkin kita akan bahas lagi beberapa macam tentang mitos dan fakta. Boleh deh teman-teman kasih ide ke kita, nanti kita bahas mendetail mitos dan fakta. Kalau gibah itu paling enak ya dok ya. Gibah itu paling enak. Gibahnya sama dokter Teres nih. Kita dari A sampai Z nanti ngomongnya. Terima kasih sudah bersama kita dokter Devi, luar biasa selalu mencerahkan kami ibu-ibu muda. Saya enggak sih ibu-ibu setengah muda, setengah tua, tapi masih ngaku muda. Jangan lupa klik dan subscribe, like and share dan komen. Jangan lupa komen. Kita bahas apa ya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan komen. Nanti saya kasih tahu dokter Devi, dok ada pertanyaan dijawab gitu. Oke ya. Salsa bejo, salam sapa, Bethesda Yogyakarta. Sampai jumpa.